Pada kali ini saya akan membahas tentang soal matematika ujian Diploma 4 STPN tahun 2020 yang dilaksanakan pada awal Agustus. Jadi ini soal benar-benar baru ya. Soal ini didapatkan dari pengalaman saya pribadi dan teman-teman saya sendiri. Ya, mulai soal pertama dulu dari suatu barisan aritmatika. Berarti ini soal mengenai deret dan aritmatika. Rumusnya adalah untuk menentukan suku N adalah UN sama dengan A ditambah N-1B dan jumlah sukunya itu N per 2, 2A ditambah N-1 kali B, di mana A itu adalah suku pertama atau U1, kemudian N itu adalah nilai suku keberapa. Misalnya suku kelima berarti N-nya 5. Kemudian B adalah beda atau selisih antara suku yang U2 dengan U1 itu beda. Nah, ini ada diketahui U3 sama dengan A ditambah N-1B. Dimana N-nya itu 3, jadi A ditambah 2B sama dengan 36. Kemudian U5 ditambah U7 berarti U ditambah N-1, 5-1, 4B ditambah A ditambah 7-1B. Berarti A tambah 6B sama dengan 2A ditambah 10B sama dengan 144. Kemudian untuk yang persamaan kedua bisa disederhanakan, maksudnya dibagi 2, jadi A ditambah 5B sama dengan 72. Nah, kemudian kita buat persamaan. Kedua persamaan itu untuk kita eliminasi A-nya dan mendapat nilai B. Nah, kita kurangi 2A kurangi A sama dengan 0, 2B kurangi 5B sama dengan min 3B, 36 kurangi 72 min 36. Kemudian B didapatkan 36 dibagi 3 sama dengan 12. Nah, kita masukkan A ditambah 2 kali B tadi 12 sama dengan 36. Kemudian A ditambah 24 sama dengan 36, maka didapatkanlah nilai A sama dengan 12. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Maka kita menggunakan rumus Sn tadi dengan nilai N 10. Karena 10 dari jumlah 10 suku pertama. Nah, masukkan N-nya 10, 10 per 2, 2 dikali suku awalnya tadi 12, ditambah 10 kurangi 1, kemudian dikali bedanya juga 12 nilainya. Nah, 5, 24 ditambah 9 dikali 12. Didapatlah 5 ditambah 24 ditambah 108. Kemudian dapat 5 dikali 132. Didapatkanlah hasil 660. Nah, selanjutnya di suatu kampus mahasiswa diwajibkan menjadwalkan 8 matkul A, B, C, D, E, F, G, H. Semua mahasiswa mengambil satu kuliah secara berurutan dan tidak ada mata kuliah yang diambil ulang. Jadwal ke-8 mata kuliah dibatasi oleh. Nah, untuk soal seperti ini, karena ada pilihannya, pertama baca dulu. D harus diambil di semester pertama. Semua jawaban memenuhi. Kemudian F selalu diambil segera setelah mata kuliah G. Berarti G dulu, setelah itu F secara berurutan. Karena segera setelah. Berarti A salah, G, F, B salah. Nah, ini C benar. Kemungkinannya kita lihat jawaban yang lain. G salah. E salah. Nah, kemungkinan yang paling mendekati adalah C. Coba kita lihat ketentuan yang ketiga. H harus diambil sebelum mata kuliah F. Berarti H terlebih dahulu, baru F. Betul. C dan D harus dipisahkan oleh 2 semester yang berurutan. Betul. Dipisahkan oleh HB dan A. Nah, berarti jawabannya adalah C.
Nah, langkah pertama ini kita samakan, maksudnya cos ini kita rubah sehingga menjadi ada sin, nilai sin x-nya. Nah, cos 2x sendiri itu sama aja dengan cos kuadrat x, cos x kuadrat dikurangi sin x kuadrat, atau 1 min 2 sin kuadrat x. Jadi persamaan ini biasanya akan sama dengan soal-soal persamaan kuadrat. Nah, kita rubah cos 2x-nya 1 min 2 sin x kuadrat ditambah 7 sin x dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian sin x ini untuk mempermudah dalam penulisannya kita rubah menjadi y saja, sehingga menjadi 1 min 2y kuadrat ditambah 7y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, 1 kurangi 4 ini jadi min 3. Untuk biar mempermudah, kita dikali min 1 atau dipindah ruas sama saja. Jadi 2y kuadrat dikurangi 7y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Jadi kita mencari angka yang kalau dikalikan sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, kalau dijumlahkan adalah min 7. Nah, faktorkan 2y kuadrat min y min 6y plus 3. Nah, ditemukan y 2y min 1 dikurangi 3 kali 2y min 1. Kemudian kita faktorkan y min 3 2y min 1. Maka didapatkanlah nilai y sama dengan y min 3 sama dengan 0, berarti y sama dengan 3, atau 2y min 1 sama dengan 0, 2y sama dengan 1, sehingga y didapatkan setengah. Nah, untuk nilai sin sendiri maksimal adalah 1 dan minimal adalah min 1. Jadi tidak ada y nilai sin x itu sampai 3. Nah, sin x sama dengan setengah. Nah, sudut berapakah yang bisa membentuk setengah? Itu adalah sin 30 dan sin 150 itu nilainya setengah. Jadi aksin setengah sama dengan 30 derajat atau 150 derajat. Tips untuk menghafalkan sin dari saya adalah membuat grafik seperti ini. Nah, dimana puncaknya adalah 90 derajat dan yang di bawahnya adalah 270 derajat. Terus setengah akar 2, setengah itu untuk nilai yang 30, setengah akar 2 45, setengah akar 3 untuk 60. Nah, setengah itu ada di 30 derajat sama 180 kurangi 30, 150. 4 3x plus 2 sama dengan 5x plus 3. Nah, kita kalikan 4 kali 3x 12x ditambah 4 kali 2 8 sama dengan 5x plus 15. Kita kumpulkan yang sama, jadi 12x kurangi 5x sama dengan 15 dikurangi 8. 12 kurangi 5 7x, terus 15 kurangi 8 7, maka didapatkan nilai x sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke 5x min 5, yang mana x nya adalah 1, maka 5 kali 1 kurangi 5 sama dengan 5 kurangi 5 sama dengan 0. Selanjutnya ada soal cerita harga tiket. Nah, kita baca 8 baris terdapat 8 kursi, baris kedua 10 kursi, baris ketiga 12 kursi. Nah, tentunya kalau ini perbedaan barisnya nih ada 2 kursi ya, berarti ini soal tentang aritmatika, mana rumusnya seperti soal di awal, UN dan SN. Nah, kemudian nilai kita mencari
nilai A-nya adalah 8, B-nya adalah, kita ambil contoh, ini aritmatika 10 kurangi 8 sama dengan 2. Nah, yang ditanyakan adalah pendapatan diterima kelas 1. Sebelumnya kita harus, untuk menemukan pendapatan dari diterima kelas 1, kita harus menemukan jumlah kursi yang ada pada kelas 1 ini. Jumlah itu menggunakan rumus SN. N-nya sendiri ada 8 baris, 8 dibagi 2, 2 dikali nilai A-nya adalah baris pertama itu 8 kursi, ditambah 8 min 1, kan ini jumlahnya 8 baris tadi, kita masukkan rumus, didapatkan 4 dikali 16 ditambah 14 sama dengan 4 dikali 30, dapatnya hasil 120 kursi pada kelas 1. Nah, yang selanjutnya kita, berapa sih pendapatan yang didapatkan dari kelas 1 ini? Karena kita udah mendapatkan jumlah kursi, tinggal dikali harga per kursinya. 500.000 sama dengan 12 kali 5, 60. 0-nya 6, 60 juta. Maka pendapatan dari kelas 1 adalah 60 juta. Jawabannya adalah A. Nah, jika AX dan Y adalah sembarang, nah cari nilai yang senilai. Pertama, tulis dulu soalnya, cari nilai yang senilai, berarti ini sama ya, X ditambah 5X A ditambah Y. Kemudian kali biasa 2AY ditambah XY ditambah 5AX ditambah 5XY. Kita pisahkan, yang ada A-nya kita ditaruh di depan aja. 2AY ditambah 5, ini sama dengan saja 5AX, karena bukan persamaan jadi sama dengan ditambah, nah ini tambahkan, berarti 6XY. Selanjutnya A-nya kita, ini sama dengan, A-nya kita keluarkan, 2Y ditambah 5X ditambah 6XY. Nah, ini jawabannya ada di soal selanjutnya. Ini sering keluar nih mengenai jarak, skala, dan ya. Nah, yang ditanyakan adalah skala. Skala itu adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Jarak pada peta adalah 5 cm, jarak pada sebenarnya adalah 40 km. Nah, kita samakan satuannya. Untuk kilometer menuju sentimeter itu kita menuruni 5 tingkatan. Dan setiap tingkatan ini dikali 10. Jadi kilometer ke hektometer dikali 10, sampailah kilometer ke 10 ke sentimeter ini turun 5, jadi dikalikan 100.000. Nah, maka skalanya adalah 5 cm dibagi 40 kali 100.000. Kita coret, maka didapatkanlah 1:800.000. Jawabannya adalah D. Diketahui fx adalah x plus 4 g, x adalah 3x, intinya adalah ini. Berarti f plus gx ini sama aja dengan fx ditambah gx. Ini sama aja, masukkan x ditambah 4 ditambah 3x ditambah 4 sama dengan 4x plus 8. Jawabannya adalah C. Kembali ada soal cerita lagi. Nah, kalau soal cerita ini mengenai persamaan. Nah, umpamakan mangga adalah M, jeruk adalah J, anggur adalah A. Buat persamaannya. Yang pertama ada 2 mangga ditambah 2J ditambah A sama dengan 70.000. Yang kedua, M ditambah 2J ditambah 2A sama dengan 90.000. Kemudian yang ketiga,
2M tambah 2C ditambah 3A sama dengan 130.000. Nah, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita ambil dua persamaan. Nah, 2M kita sebagai contoh ambil persamaan pertama dan kedua. Kita tulis kembali ditambah Nah, kita eliminasi salah satunya yang nilainya sama. Kita eliminasi 2C. 70.000 kurangi 90.000 itu negatif 20.000. Nah, 2M kurangi M itu M. A dikurangi 2A adalah minus A. Didapatkan persamaan mangga dan anggur yang pertama. Nah, kita cari persamaan mangga dan anggur selanjutnya. Kita ambil persamaan kedua dan ketiga. Kemudian kita eliminasi jeruknya. Maka didapatkan M dikurangi 2M minus M, 2A dikurangi 3A minus A. Nah, itu minus 40.000. Nah, dari persamaan baru ini kita bisa mendapatkan mangga dan anggur nilainya. M dikurangi A sama dengan minus 20.000, min M dikurangi A sama dengan minus 40.000. Nah, kita kurangkan M dikurangi negatif M, 2M. Negatif A dikurangi negatif A sama dengan 0. Negatif 20.000 dikurangi negatif 40.000 plus 20.000. Kemudian didapatkan nilai mangga 10.000. Kemudian kita substitusikan nilai M dengan 10.000 pada persamaan M dikurangi A sama dengan negatif 20.000. Didapatkan nilai anggur adalah 30.000. Nah, kita sudah mendapatkan nilai M dan A. Ambil salah satu persamaan. Sebagai contoh persamaan yang pertama. Kemudian ganti nilai M-nya menjadi 10.000 dan nilai anggurnya menjadi 30.000. Didapatkan persamaan berikut. Nah, 2 kali 10.000, 20.000 ditambah 2C ditambah 30.000 sama dengan 70.000. Nah, maka 2C sama dengan 20.000. Maka nilai jeruk adalah 10.000. Selanjutnya ada soal mengenai penyelesaian pertidaksamaan logaritma. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengetahui aturan apa yang ada dalam pertidaksamaan tersebut. Nah, jika basis A-nya itu lebih besar daripada 1, maka A log fx jika ada A log fx kurang dari A log gx, hasilnya itu aturannya 0 kurang dari fx kurang dari gx. Jika A log fx lebih besar dari A log gx, maka aturannya fx lebih besar daripada gx lebih besar daripada 0. Nah, tanda ini tidak dibalik. Jadi, jika gx-nya lebih besar, ya maka persamaan gx-nya lebih besar. Nah, berbeda dengan jika 0 kurang dari absisnya, kurang dari 1, maka tandanya akan terbalik. Jadi, yang gx-nya A log gx-nya lebih besar daripada A log fx-nya, maka tandanya dibalik. Nah, perhatikan perbedaannya. Tandanya yang tadinya lebih besar gx akan menjadi lebih besar fx. Nah, ini syarat pertama, log x min 4 nilainya harus lebih besar daripada 0.
Kemudian ini ada pula X plus 8, harus lebih besar daripada 0. Kemudian 2X plus 16 harus lebih besar daripada 0, sesuai aturan yang tadi disebutkan. Maka nilai X-nya ada lebih besar dari 4, lebih besar dari minus 8. Kemudian kita ada aturan logaritma. Log A ditambah log B sama dengan log AB. Nah, kita kerjakan log X min 4 ditambah log X plus 8 kurang dari log 2X plus 16. Nah, kita kalikan. X min 4 dikalikan dengan X plus 8. Nah, kita ikuti aturan yang pertama. Jadi, tetap tandanya tidak berubah. Karena basisnya lebih besar daripada 1. Nah, kita buat persamaan seperti biasa, kemudian kita faktorkan. Didapatkan nilai X-nya min 8, X-nya atau X-nya 6. Nah, kita buat diagram untuk mempermudah. Dari yang pertama, X yang lebih besar dari 4, terus X yang lebih besar dari 8, sama juga X yang lebih besar dari 8. Yang terakhir, kita arsir yang mendapatkan semua nilainya. Sebuah bidang tanah memiliki luas sebesar 24,5 HA yang kemudian akan dibangun unit perumahan dengan jumlah 80 unit dengan luas setiap unit adalah 180 meter persegi serta 12,6 area untuk fasilitas umum, maka luas sisa tanahnya. Nah, yang perlu kita ketahui ini adalah nilai area ini sama dengan DK meter dan HA yang sebuah bidang pertama luas 24,5 HA jadikan meter. HA ini sama dengan AM kali ke meter dikalikan 10.000 menjadi 1,3 meter persegi. Kemudian akan dibangun perumahan unit. Nanti baca perumahan 80 dikali 180 meter persegi dikurangi meter persegi 0,0101 serta 12,6 untuk fasum. Fasumnya 12,6 are. Nah, 12,6 are ini itu sama aja dengan DK meter persegi. Berarti ke meter persegi dikalikan 100. Dikali 100 itu 1.200. Nah, dikurangi meter 0,4 91. Jawabannya 8840. Ini ada pilihannya tapi saya lupa untuk menulisnya. Ya, selanjutnya ada soal mengenai persamaan kuadrat. Kita akan menentukan persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akarnya. Nah, langkah pertama kita menentukan nilai penjumlahan persamaan kuadrat yang lama dulu. X1 plus X2 sama dengan min AB dan perkaliannya. X1 X2 sama dengan CA. Nanti ini akan berguna untuk memasukkan rumus yang baru. Nah, kita cari penjumlahan dari persamaan kuadrat yang baru. Kita masukin saja X1 min X3 X1 min 3, kemudian kita tambah X2 min 3 sama dengan X1 ditambah X2 dikurangi 6. Selanjutnya kita mencari perkalian dari akar-akarnya. X1 min 3 dikali X2 min 3. Nah, kita kali X1 X2 dikurangi 3X1 dikurangi 3X2 ditambah 9. Nah, kita rubah bentuknya seperti ini. Biar ada X1 X2 dan X1 plus
X2-nya. Nah, kita masukkan yang mana nilai A itu 1, nilai B-nya itu minus 5, dan nilai C-nya itu 6. Nah, kita masukkan. Jadi nilai X1 plus X2 itu adalah 5, sedangkan nilai X1 kali X2 adalah 6. Nah, kita masukkan saja untuk penjumlahan kuadrat yang baru, perjumlahan akar kuadrat yang baru, didapatkan hasil negatif 1. Dan untuk perkalian kuadrat yang baru, didapatkan hasilnya adalah 0. Nah, angka-angka tersebut akan berguna untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru. Apabila persamaan kuadrat yang lama itu AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Nah, karena kita mendapatkan akar-akar yang baru, rumusnya adalah X kuadrat dikurangi X1, X2, X ditambah X1, X2 sama dengan 0. Ini untuk rumus yang baru. Nah, kita tinggal masukkan saja yang pada persamaan yang baru. Nilai X1 plus X2-nya min 1, min 1X ditambah 0. Nah, kurang X ya. Terus X kuadrat ditambah X sama dengan 0. Jawabannya adalah C. Selanjutnya ini ada soal tentang negasi. Negasi dari pernyataan matematika tidak mengasihkan atau membosankan adalah pertama kita tulis dulu kalimat logika matematikanya. Tidak berarti negasi P atau jadi jawabannya adalah C. Ya, cukup sekian pembahasan mengenai soal matematika ujian Diploma 4 STPN tugas belajar tahun 2020. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Terima kasih.